Ya, selamat datang. Di video kali ini akan membahas tentang uji sensitivitas bagian selanjutnya, yaitu membahas tentang kasus 3, di mana ada penambahan kendala baru. Nah, langsung saja ada dua contoh yang akan disajikan, yaitu contoh pertama, kita punya bentuk pertamanya seperti ini, kendala-kendalanya, Zmax-nya seperti ini. Nah, dicari dengan metode simplex, dipunya tabel 1, menghasilkan Zmax-nya 13 dengan penyelesaian optimumnya X sama dengan 2 dan Y sama dengan 3. Nah, kasus pertama ketika kendala yang awal tadi itu ditambahi dengan kendala baru, yaitu kendala tentang persamaan atau tidak samaannya adalah X plus Y kurang dari sama dengan 8, maka kita akan tinjau dari tabel pertama iterasi yang kedua. Jadi iterasi yang paling optimum. Di sini saya sudah salinkan tabelnya di sini. Nah, karena ada kendala baru, maka kita akan tambahkan pada baris yang ketiga setelah Y-nya. Nah, di situ seperti biasa, koefisien X-nya 1, koefisien Y-nya 1, kemudian nanti karena dia kurang dari sama dengan, maka kita tambahkan dengan variabel slack-nya gitu ya, S3, maka S3 juga koefisiennya 1, terus RHS-nya adalah 8. Nah, dari sini gitu, proses yang pertama adalah di sini saya sengaja kasih tanda bintang, yaitu dia harus dibikin 0. Kenapa kok dibikin 0? Karena di sini satu utamanya atau X-nya ini kan satu utama. Berarti elemen selain satu utama pada kolom tersebut harus dibuat 0. Jadi iterasi pertama ini adalah mengenolkan yang saya beri tanda bintang di sini. Operasi barisnya seperti operasi baris elementer biasa. Nah, kemudian di sini tidak mengubah Zmax-nya ya. Nah, kemudian setelah itu ada dua, teman-teman, ada dua nilai satu utamanya, yaitu di X dan di Y. Nah, berarti untuk iterasi pertama mengenolkan yang di kolom X, iterasi berikutnya yang kedua yaitu mengenolkan yang ada di kolom Y. Karena di sini ada satu, berarti ini harus dibikin 0. Nah, selesailah di sini. Nah, ternyata hasil ini tidak mengubah nilai Zmax-nya maupun PO-nya tetap. Nah, ini disebut sebagai kendala yang tidak aktif. Nah, kemungkinan kendala yang tidak aktif ini adalah kendala yang termasuk jenis yang kelebihan pembatas atau redundant. Nah, ternyata betul diselidiki dengan grafik, maka kendala tambahan ini adalah yang garis merah ini. Nah, dia tidak mengubah daerah penyelesaiannya. Jadi nanti PO-nya, Zmax-nya hasilnya akan tetap. Nah, contoh yang kedua, ini ketika nanti kendalanya aktif gitu ya, berarti dia akan mengubah nilai PO dan Z-nya. Nah, saya ambil pertidaksamaannya 3X plus 8Y kurang dari sama dengan 21. Caranya sama seperti tadi. Berarti baris ketiga kita tambahkan komponen baru, kendala barunya itu tadi. Nah, kemudian dari kendala baru, karena di situ basis variabelnya adalah X dan Y, berarti elemen selain yang ada di kolom X dan kolom Y selain satu-satu ini, maka dia harus dibikin 0 gitu ya. Yang iterasi pertama mengenolkan yang 3, iterasi kedua mengenolkan 8. Nah, ternyata betul gitu ya. Ada perubahan, walaupun hati-hati teman-teman, walaupun ZC min CJ-nya ini semua sudah positif, tapi RHS-nya di sini ketemu negatif. Ya. Kalau misalkan ini sudah positif semua, RHS positif, nah berarti sudah aman gitu ya. Tidak perlu dilakukan tahap selanjutnya. Nah, karena di sini RHS negatif, padahal RHS tidak boleh negatif, maka kita lakukan langkah selanjutnya, yaitu dengan simplex dual. Nah, simplex dual di sini sedikit berbeda dengan simplex dual yang sudah diajarkan. Simplex dual di sini langsung dengan tabel yang sudah lama itu, jadi tanpa mengkonversi tanda-tandanya, kita hanya perlu memilih elemen pivotnya atau elemen kunci. Nah, elemen kunci itu kan terdiri dari baris dan kolom pivot gitu ya. Nah, untuk memilih baris pivot, di sini ada ketentuannya, kita memilih baris ke R, itu ketentuannya adalah maksimum dari mutlak BI, di mana BI itu yang negatif. Nah, BI adalah baris pivot gitu ya. Nah, di sini baris pivotnya yang negatif. Nah, yang sesuai syaratnya itu adalah BI kurang dari 0. Berarti syaratnya BI-nya harus negatif, RHS-nya harus negatif. Nah, kalau kasus ini negatifnya hanya 1, min 9, ya otomatis berarti baris pivot yang dimaksud adalah baris yang ketiga. Namun, misalkan
Misalkan ini ada negatif 13, juga ada negatif 3, ada 4 baris misalkan seperti itu, maka yang termasuk dalam kriteria BI kurang dari 0 itu ada 3 baris, yaitu baris kedua, ketiga, dan keempat. Kalau baris kedua, 3, dan 4 ini negatif semua, gitu ya. Nah, yang dipilih yang mana? Ya mutlakkan semuanya ini, mutlak min 3, 3, mutlak min 9, 9, mutlak min 13, 13. Dan kita ambil yang paling maksimum, yang paling besar. Oh, berarti nanti yang diambil adalah baris yang keempat. Itu contoh. Nah, kemudian kita kembali lagi ke sini. Baris pivotnya diambil yang negatif gitu ya. Karena hanya satu ya berarti mau tidak mau R-nya 3. Nah, kemudian untuk memilih kolom pivot ini juga ada syaratnya. Ya. Kolom pivot adalah minimum dari ZC min CC dibagi ARJ. Nah, R-nya tadi sudah ada 3 gitu ya. Berarti A3J. Nah, A3J ini syaratnya dia yang harus negatif juga. Nah, padahal di baris yang ketiga, yang negatif ARJ-nya hanya 1, negatif 4,5. Ya mau tidak mau ini yang akan kita jadikan kolom pivot. Misalkan di sini juga ada min setengah, berarti nanti kita akan bagi antara 0,25 dibagi min setengah dibandingkan dengan 1,25 dibagi min 4,5. Dipilih kolom yang hasilnya paling kecil, minimumnya berapa. Jadi yang paling negatif itu yang mana yang akan dipilih sebagai kolom pivot. Begitu. Nah, kembali ke kasus ini, berarti kita punya R-nya 3, K-nya 4, berarti nilai pivotnya adalah yang A34, baris ketiga, kolom keempat. Jadi nanti kita akan membuat min 4,5 ini jadi leading one, satu utama. Kemudian komponen selain satu utama, yaitu ada di atas ini komponennya 0,75 dan min 0,5 ini harus dibikin 0 dengan operasi baris elementer. Nah, ini operasinya gitu ya. Nanti silahkan teman-teman secara manual dicari sendiri. Nah, sekarang kita mau lihat nih, yang semula gitu ya. Kan ini sudah bisa mengubah gitu ya, yang semula menghasilkan Z-nya itu 13, ternyata dengan kendala baru, Z-nya bisa turun, jadi turun 10,5. Pengaruh juga ke penyelesaian optimumnya. Penyelesaian optimumnya yang semula 2,3 gitu ya titiknya. Nah, di sini penyelesaian optimumnya berubah jadi 3,1 setengah. Nah, kalau kita lihat di grafiknya, versi grafik, maka DP yang pertama ini kan yang dibatasin dari garis hijau, ungu, dan biru nih ya. Nah, ternyata setelah ada kendala baru, kendala merah, maka DP-nya kepotong, DP-nya berubah. Nah, DP-nya berubah otomatis juga kemungkinan Z-nya juga akan berubah. Begitu teman-teman. Nah, untuk kasus yang keempat bisa ditonton di video selanjutnya. Terima kasih.